Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan para sedulur di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, saya ingin memberikan suatu wejangan tentang Qadam, baik dari segi sudut Islam maupun ciri-ciri orang yang memiliki Qadam. Apa kabar sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, like serta membagikan video dari Saumas 81, saya ucapkan matur sawun sangat. Mugi-mugi para sedulur diberikan kemudahan-kemudahan di dunia ini dan juga kebahagiaan baik di dunia dan juga keselamatan untuk di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Qadam merupakan gambaran yang secara umumnya adalah hubungan antara manusia dengan makhluk yang tak kasat mata, yaitu mungkin jin ya di sini para sedulur. Mereka yang memiliki Qadam kerap dianggap mampu untuk melihat jin, walaupun terkadang juga tidak mampu untuk berkomunikasi dengan jin. Banyak sumber yang menjelaskan jika Qadam adalah pendamping manusia, di mana mereka memiliki Qadam bisa mendapatkannya secara keturunan atau diturunkan oleh leluhur atau bahkan dirinya mencari sendiri. Di sini saya ingin menceritakan bahwa yang dimaksud dalam Qadam keturunan adalah sesuatu ketika si jabang bayi lahir itu sudah ada, dalam arti itu pendampingnya, tandanya. Biasanya yang merasakan dan yang melihat secara langsung itu adalah ar-rahim, yaitu yang mengandung, dan yang melahirkannya itu ibu kita. Contoh ya, ini kejadian yang sebenarnya dan ini juga diceritakan oleh ibu saya sendiri, oleh mami saya, bahwa ketika saya lahir itu di samping saya sudah ada macan dan juga pusaka keris. Jadi ketika saya lahir sudah didampingi oleh dua benda pusaka itu. Itu yang terjadi dalam saya. Mungkin yang dimaksud dengan Qadam keturunan mungkin seperti itu para sedulur. Qadam bisa diartikan pendamping manusia dalam bentuk makhluk gaib atau jin. Banyak orang mengatakan jika seseorang yang memiliki Qadam akan berbeda dengan orang pada umumnya. Nah, ciri-ciri dari orang yang memiliki Qadam, mangga silakan para sedulur bisa saksikan melalui video yang bisa kita saksikan bersama-sama. Mangga, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki Qadam atau tidak adalah dengan memperhatikan pola pemikirannya, di mana mereka yang memiliki Qadam biasanya akan mempunyai pola pikir yang lebih dewasa dibandingkan pada usianya. Secara umum, anak remaja akan memiliki pola pikir yang belum dewasa atau keras kepala. Namun
Berbeda halnya dengan mereka yang memiliki kodam. Pasalnya, mereka akan memiliki pemikiran layaknya orang dewasa yang lebih bijaksana. Mereka yang memiliki kodam akan mempunyai kepekaan batin yang lebih tinggi dibandingkan usia sebayanya. Misalnya, seperti adanya kemampuan untuk melihat hal yang tak kasat mata. Dijelaskan jika kodam adalah makhluk yang sudah ada sejak lama dan tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diturunkan. Oleh karena itu, seseorang yang sudah didampingi oleh kodam pendamping akan dapat melihat masa lalu, di mana orang yang memiliki kodam akan lebih besar rasa penasarannya terkait dengan hal yang ada hubungannya dengan sejarah. Mereka yang memiliki kodam juga kerap bertanya kepada orang-orang tua dalam mempelajari sejarah di masa lalu. Hal ini mungkin akan terjadi ketika mereka sedang berusia anak-anak. Pasalnya, mereka akan lebih banyak tertarik dengan cerita yang diucapkan oleh nenek atau kakek mereka. Dengan melihat dari adanya tanda khusus yang ada pada tubuhnya, tanda ini bisa diartikan sebagai tanda fisik khusus. Seseorang yang memiliki kodam biasanya akan tertanda bercak hitam atau coklat atau putih bagian tubuh tertentu. Dapat terlihat ketika dirinya hormat kepada keluarganya. Adanya kodam juga akan mempengaruhi sifat dari pemiliknya. Mereka dengan kodam leluhur akan selalu menghormati serta menghargai jerih payah yang sudah dilakukan oleh pendahulunya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mohon maaf tersedulur batuk. Sudah kita saksikan bersama-sama tadi ciri-ciri orang yang memiliki kodam. Salah satunya adalah ada tanda dalam tubuhnya, dan dalam diri saya juga ada, yaitu tanda putih, bercak putih yang disebut wong Cirebon itu to putih, dan itu ada biasanya itu kalau saya adanya di bagian luar dan bisa terlihat oleh orang lain, yaitu di kaki. Kodam dapat diwariskan kepada keturunan pemiliknya selama sudah ada suatu perjanjian. Contohnya adalah kodam yang dibaitkan atau diikat janji oleh pemiliknya untuk selalu menjaga keturunannya. Oleh karena itu, kodam dengan kondisi tersebut akan kerap untuk membantu keturunan dari sang tuan. Menurut Islam, memelihara kodam diperbolehkan selama pelakunya disiplin. Maksudnya pelaku itu adalah diri, atau misalkan saya pribadi misalkan disiplin dari syariat dan tidak menimbulkan adanya perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Dan hukum memelihara kodam bisa berubah haram jika terjadi sebaliknya, malah bisa merusak dirinya sendiri dan juga malah membuat orang lain merasa dirugikan. Seperti itu para sedulur ya, dalam arti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hati-hati dalam bermain gaib juga.
Jika ingin mencari kodam untuk pendamping diri, silakan, asalkan kitanya sudah bisa untuk mengendalikan diri kita sendiri para sedulur. Kalau belum bisa, belajar dulu untuk mengendalikan diri sendiri, baru mengendalikan makhluk yang lainnya. Bukankah seperti itu bijaksini dan bijaksananya para sedulur? Meski begitu, memiliki kodam tidak bisa serta-merta digolongkan sebagai perbuatan yang syirik. Hal ini tak lain karena Nabi Sulaiman alaihissalam pernah meminta bantuan kepada jin untuk memindahkan atas dasar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi kisah-kisah ini di dalam Al-Qur'an. Hal ini sudah dijelaskan pada surat Anbiya ayat 82 yang berbunyi, dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami memelihara mereka. Surat Anbiya ayat 82. Jadi ketika di zaman Nabi Sulaiman sudah jelas, Nabi Sulaiman banyak dibantu makhluk-makhluk yang lainnya, dan mungkin para sedulur sudah paham dengan cerita-cerita ini. Dengan adanya itu, yang penting adalah diri kitanya pribadi dulu dikuasai, dalam arti emosinya, nafsu kita, serakahnya kita. Oke, dari sifat-sifat nafsu itu kita kuasai dulu. Jangan sampai ketika kita menguasai sesuatu makhluk yang lain, malah diperintah untuk melakukan hal yang tidak-tidak, yang bisa merugikan orang lain. Itu yang tidak boleh, sedulur ya, karena kita harus bijak sini dan bijaksana. Itu saja para sedulur yang bisa saya sampaikan di kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan perihal kodam ini dalam pertemuan selanjutnya, insya Allah, jika Allah meridhoi. Kula pamit dan kula mohon maaf jika banyak salah munalan muni. Kula mohon ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.